Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dalam himpunan tertentu. Berikut ini adalah contoh himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya adalah aturan cara penulisan himpunan. Di antaranya, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, harus di dalam kurung kurawal, dan untuk anggota satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian, untuk contoh penulisan himpunan adalah sebagai berikut. Himpunan juga dapat dituliskan dengan diagram Venn. Perhatikan gambar himpunan di bawah ini yang disajikan dalam diagram Venn. Ada dua himpunan, yaitu himpunan hewan-hewan yang beranak dan himpunan hewan-hewan yang bertelur. Sementara ada irisan di tengahnya, yaitu hewan yang beranak dan bertelur. Selanjutnya kita akan mengenali istilah-istilah dalam himpunan. Yang pertama ada kardinalitas, yaitu ukuran yang menyatakan jumlah anggota suatu himpunan. Contohnya, himpunan A yang berisi anggota 1, 2, 3, dan 4, maka NA atau jumlah dari himpunan A adalah 4. Yang kedua adalah himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat seluruh anggotanya dan dilambangkan dengan huruf S. Contoh, himpunan A berisi dengan bilangan berurutan mulai dari 1 sampai dengan 9, maka himpunan semesta dari himpunan A adalah bilangan asli. Ada pula yang disebut dengan himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalnya, A adalah himpunan nama hari dimulai huruf F. Nah, kan gak ada tuh ya hari yang diawali dengan huruf F. Selanjutnya adalah himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Contoh, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7, maka anggota A adalah 2, 3, 5, dan jumlah dari A adalah 3, maka jumlah anggota himpunannya terbatas. Ada pula himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tak terhitung, jadi tidak ada batasnya. Contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bulat itu tidak terbatas ya, jadi ditandai dengan titik-titik di awal atau di akhir atau pada keduanya. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antar himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian. Himpunan bagian merupakan bagian dari suatu himpunan lainnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Himpunan P berisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara himpunan H berisi 2, 4, dan 6. Jadi kesimpulannya, himpunan H adalah himpunan bagian dari himpunan P atau dilambangkan dengan H bagian dari P. Jumlah himpunan bagian bisa kita hitung dengan rumus 2 pangkat N. Dengan N adalah banyaknya anggota himpunan. Contoh, himpunan A memiliki 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3, sama dengan 8. Untuk selanjutnya adalah himpunan kuasa, yaitu himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian. Himpunan kuasa dituliskan dengan P dalam kurung nama himpunan. Contoh himpunan kuasa dari himpunan A dituliskan dengan P dalam kurung A. Jumlah anggota himpunan kuasa dapat kita hitung dengan rumus 2 pangkat NA. Jadi, NPA sama dengan 2 pangkat NA. NA adalah jumlah anggota himpunan A. Contoh, hitunglah anggota himpunan kuasa dari himpunan A yang berisi 1, 3, 5, dan 7. Jawabannya adalah 2 pangkat NA. Anggota himpunan A adalah 4. Jadi, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jumlah anggota himpunan kuasanya adalah 16. Begitu pula dengan jumlah himpunan bagiannya, yaitu 16 juga. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen, yaitu himpunan-himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Jumlah anggota himpunan A ada 4. Kemudian himpunan B anggotanya A, B, C, dan D. Jumlah anggota himpunan B juga 4. Maka, himpunan A dan B adalah himpunan ekuivalen, karena himpunan A dan himpunan B memiliki jumlah anggota himpunan yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai himpunan sama, yaitu himpunan-himpunan yang memiliki anggota yang sama walaupun urutannya berbeda. Contoh, himpunan A anggotanya PHRS, sementara himpunan B anggotanya SRPH. Meskipun urutannya berbeda, tetapi anggota-anggotanya sama. Jadi, himpunan A dan B adalah himpunan sama. Begitu pula dengan himpunan C dan D yang merupakan himpunan sama. Selanjutnya, kita akan membahas diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyajikan himpunan dalam bentuk gambar atau diagram.
Lalu, seperti apa penerapan dan penggunaan diagram Venn dalam materi himpunan ini? Yuk kita bahas satu persatu apa saja sih bagian-bagian dari diagram Venn. Yang pertama adalah himpunan semesta. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan universal set yang dilambangkan dengan huruf U. Di bahasa Indonesia dituliskan dengan huruf S atau himpunan semesta. Himpunan semesta ini biasanya digambarkan sebagai sebuah persegi panjang dan di sudut kiri atasnya diberi simbol S, kemerdekaan dari semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta juga merupakan kesamaan dari semua anggota himpunan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menuliskan anggota-anggota dari himpunan semesta. Setiap anggota himpunan semesta dituliskan dengan noktah seperti berikut ini. Sebuah anggota himpunan semesta memiliki anggota bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kelima bilangan tersebut dipisahkan menjadi dua himpunan yang berbeda, maka setiap himpunan harus kita beri kurva tertutup, sehingga terdapat himpunan lain di dalam himpunan semesta. Berikutnya, kita akan belajar mengenai operasi pada himpunan. Ada beberapa operasi himpunan yang akan kita pelajari pada kali ini. Yang pertama adalah irisan. Irisan dilambangkan dengan lambang seperti pada gambar berikut. Himpunan A, irisan B, artinya adalah ada bagian-bagian dari himpunan A dan himpunan B yang sama. Atau juga bisa diartikan, himpunan A dan B memiliki beberapa anggota yang sama. Yuk kita lihat contohnya seperti apa. Jika ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B, di mana himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, sementara himpunan B memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Maka, himpunan yang merupakan irisan himpunan A dan B adalah 1, 3, dan 5. Karena bilangan 1, 3, dan 5 ada di kedua himpunan, baik di himpunan A maupun di himpunan B. Berikut ini cara menggambarnya dengan diagram Venn, di mana himpunan semesta terdiri dari himpunan A dan himpunan B. Nah sekarang, jika kita ingin membuat diagram Venn dari himpunan A irisan B, seperti pada gambar ya, himpunan A dan B kita buat saling mengiris di tengah-tengah. Selanjutnya adalah himpunan gabungan. Gabungan atau union dilambangkan dengan huruf U. Jadi, himpunan A gabungan dengan himpunan B adalah himpunan yang beranggotakan gabungan dari semua anggota himpunan A dan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Contohnya, pada himpunan A yang beranggotakan bilangan 1, 2, 3, dan 4, kemudian himpunan B beranggotakan bilangan 2, 4, 6, dan 8. Maka, anggota himpunan A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Bilangan 2 dan bilangan 4 hanya ditulis satu kali. Berikutnya, kita akan gambarkan himpunan gabungan A dan B dengan menggunakan diagram Venn. Himpunan A gabungan B adalah semua anggota himpunan A dan B yang ada dalam dua lingkaran di dalam himpunan semesta. Operasi himpunan yang berikutnya adalah selisih. Selisih adalah semua anggota himpunan yang tidak dimiliki himpunan lainnya. Contoh, pada himpunan A dan himpunan B, himpunan A anggotanya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara himpunan B anggotanya adalah bilangan 1, 2, 3, dan 4. Maka anggota himpunan A-B adalah 5 dan 6. Operasi himpunan berikutnya adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari himpunan A dinotasikan dengan A pangkat C, yang dibaca A komplement. Jadi, anggota himpunan A komplement adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak ada pada himpunan A. Berikut ini cara menggambarkannya dengan diagram Venn. Dalam sebuah himpunan semesta terdapat himpunan A. Semua anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A adalah anggota dari himpunan A komplement. Yuk kita coba mengerjakan latihan soal. Jika ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A beranggotakan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, sementara himpunan B beranggotakan bilangan 3, 4, 5, 6, dan 7, tentukanlah himpunan irisan A dan B serta gambarkan diagram Venn-nya. Himpunan A irisan B adalah anggota himpunan A yang juga ada di himpunan B, begitu pula sebaliknya, anggota himpunan B yang ada di himpunan A.
Maka, gambarkan diagram Venn-nya, semua anggota himpunan A ada di dalam lingkaran A dan semua anggota himpunan B ada di dalam lingkaran B. Kemudian, bilangan 3, 4, dan 5 terletak di daerah pemotongan di antara kedua himpunan tersebut. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Diketahui dari 40 anak, 16 anak suka menulis, 22 anak suka membaca, dan 12 anak tidak suka menulis maupun membaca. Lalu, berapa anak yang suka keduanya? Jadi, yang ditanya adalah irisan dari himpunan tersebut. Yang pertama, kita tentukan dahulu jumlah anggota himpunan masing-masing, yaitu jumlah himpunan semesta berarti ada 40, kemudian jumlah anggota himpunan A ada 16, himpunan B ada 22, kemudian himpunan T yaitu himpunan A gabungan B komplement yaitu ada 12 orang. Rumusnya adalah NS sama dengan NT ditambah NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Kita masukkan angkanya masing-masing, maka kita akan dapatkan irisannya hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggambarkannya dalam diagram Venn. Yang pertama digambarkan terlebih dahulu adalah kotak untuk himpunan semesta. Lalu ada dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B yang saling mengiris di tengah. Kemudian masukkan angka hasil perhitungan tadi di daerah irisannya yaitu 10. Karena kita tahu bahwa himpunan A adalah 16 orang, tulis angka 6 di daerah himpunan A yang bukan irisan. Dan karena diketahui himpunan B jumlahnya adalah 22, maka kita tulis 12 di daerah himpunan B yang bukan irisan. Jangan lupa dituliskan angka 12 di luar himpunan A dan B.